Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal juga Pak, tadi sudah disampaikan bahwa kami memang berdomisili di Serang. Ya, alhamdulillah sudah beberapa tahun. Kemudian kami juga pernah berdomisili di Tangerang dan cukup lama berkecimpung terutama dengan nanti produk yang akan kita bahas. Karena produk ini sudah cukup lama, sangat teruji dari uji manfaatnya dan cukup banyak yang merasakan manfaat dari Kidi Haniwan ini. Jadi bila kita melihat bahwa anak terutama ya merupakan buah hati dari ayah dan ibunya, di mana yang jadi fokus perhatian anak salah satunya adalah selain pendidikan, kemudian yang cukup menjadi perhatian bagi orang tua adalah masalah kesehatan. Jadi ketika anak sakit, biasanya orang tua ikutan gelisah, ikutan sedih, ya. Bahkan mungkin sampai saking empatinya, apalagi seorang ibu, selalu bilang ketika anaknya sakit, akan bilang, sudah nak, biar ibu saja yang merasakan sakit. Itu kan sering ya kita jumpai pernyataan-pernyataan seperti itu yang ungkapan dari cinta dan kasih sayangnya orang tua kepada anak. Apalagi di era pandemi seperti ini, ternyata angka kasus untuk penderita COVID-19 ini juga cukup signifikan, sehingga banyak maklumat, terutama yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa salah satu sumber penularan yang paling potensial adalah lingkungan sekolah. Sehingga sampai saat ini untuk daerah zona merah, terutama zona merah, maka untuk tatap muka sangat tidak dianjurkan. Mungkin untuk beberapa kasus di daerah-daerah yang memang angka kasus COVID-nya sangat rendah, maka pemerintah daerah membolehkan, mungkin tetap dengan menjaga persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Slide selanjutnya. Bisa? Halo? Ya, oke. Untuk menjaga kesehatan anak, biasanya tak lepas dari terutama misalkan usia, apalagi di usia masih di bawah 10 atau 15 tahun ya. Peran orang tua menjadi sangat besar. Terutama pemilihan makanan, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan menjaga kesehatan anak. Itu peran orang tua merupakan yang sangat besar. Yang jadi perhatian di sini adalah misalkan terjadi pada perubahan musim ya. Ini adalah waktu-waktu di mana pasti nih terutama dokter anak biasanya banjiran pasien istilahnya gitu ya. Maka dari mulai yang batuk, pilek, demam sampai diare gitu ya, dan bahkan mungkin juga ada beberapa keluhan yang sangat serius, biasa sering datang untuk mengunjungi dokternya, dokter pribadi, entah dokter keluarga, berkaitan dengan masalah kesehatan anak. Berkaitan dengan ini, hampir mungkin penelitian mengatakan bahwa ketika pada musim pancaroba, kita bilang pancaroba ya, terjadi perubahan musim dari kemarau ke musim hujan, kemudian dari musim hujan ke musim kemarau, maka angka kesakitan cukup meningkat. Ini merupakan upaya dari gagalnya dari pertahanan sistem daya tahan tubuh, di mana adanya perubahan suasana atau perubahan iklim tersebut menyebabkan daya tahan tubuh rendah, sehingga kuman ataupun penyebab penyakit menjadi lebih dominan, sehingga muncul beberapa keluhan. Selanjutnya. Nah, yang cukup sering adalah sistem pernapasan nih. Khusus untuk masalah COVID, ini juga merupakan concern tersendiri, di mana bagian yang terkena yang cukup dominan adalah sistem saluran pernafasan. Yang muncul adalah keluhan yang paling sering adalah demam.
yaitu kondisi tubuh, di mana dengan pengukuran alat temperatur menunjukkan suhu 37,4 sampai 39,4. Nah, kalau sudah di atas 39, kita bilang bahwa itu adalah panas yang cukup sangat mengganggu dan dapat menimbulkan komplikasi. Kemudian beberapa kasus yang Kami cukup... memampukan. Halo? Ini suara bisa didengar ya? Pak Agus? Ya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ya. Demam ini biasanya dari yang paling ringan, ya, paling hanya sumeng-sumeng biasa atau ngelemeng gitu ya. Kita biasanya keluhannya rewel. Kalau yang gangguan pada artinya komunikasinya belum baik, anak biasanya rewel. Yang biasanya menyusui jadi berkurang. Yang biasanya mau makan, nafsu makannya berkurang. Atau biasa ada keluhan-keluhan yang lain. Yang paling sering adalah batuk pilek. Kemudian kalau sudah batuk pilek, apalagi misalkan disertai dengan hidung tersumbat, maka rewel ini makin sering, nangis. Ya. Kemudian kalau sudah dewasa, biasa anak-anak yang mulai bisa diajak komunikasi, maka dia bisa kita tanyakan keluhannya. Selain sesuatu yang bisa kita periksa, yaitu suhu tubuhnya. Tapi kalau misalnya pada anak-anak, terutama pada bayi, ini hati-hati. Pada bayi di bawah 1 tahun, terutama nafas itu melalui rongga hidung. Jadi kalau misalkan hidungnya tersumbat, kalau orang yang sudah agak anak-anak yang sudah agak besar, maka dia masih bisa bernafas lewat mulutnya. Tapi kalau sudah anak-anak yang balita di bawah 1 tahun, maka biasanya ada keluhan sesak dan ini sangat berbahaya. Kita hitung laju pernafasannya biasanya. Kalau usia balita, biasanya di bawah, di atas 30 atau di atas 40 itu sudah sesak. Tapi kalau misalkan anak di atas 10 tahun, di atas 20 baru dikatakan sesak. Jadi kita nanti coba ketika ada keluhan demam, biasanya kita perhatikan pola nafasnya juga. Apalagi disertai misalkan adanya hidung tersumbat, kemudian ingus yang cukup kental, dan apalagi sudah berlendir dan berwarna kuning kehijauan, itu adalah permasalahan yang sangat serius. Slide selanjutnya. Nah, demam ini merupakan salah satu gejala. Jadi demam sendiri bukan penyakit. Satu gejala bisa puluhan diagnosis. Demam pada anak terkadang itu merupakan mekanisme dari pertahanan tubuh untuk melawan kuman penyebab penyakit. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah pada saat demam, anak demam ya Pak, Bu. Jadi jangan panik dulu nih. Kadang-kadang terutama ibu. Saya punya teman, walaupun saya bukan dokter anak, ya mungkin kalau yang nggak tahu SPAN dikiranya dokter spesialis anak gitu ya. Padahal itu adalah dokter spesialis anestesi. Jadi bisa telepon bisa 5 sampai 10 kali. Apalagi misalkan keluhannya ada tambahan muntah. Anak nggak mau makan, nggak ada satupun makanan atau minuman yang bisa masuk. Makin panik orang tua. Jadi yang paling penting adalah kitanya harus tenang terlebih dahulu. Biasakan ketika saat demam, upayakan kebutuhan nutrisi, baik itu cairan ataupun makanan, tetap terpenuhi. Kalau ini sudah terganggu, baru kita berpikir untuk tindakan lainnya. Selain penanganan demam ya, boleh dikompres ya. Kompres tidak dengan air es atau air dingin. Bahkan mungkin yang dulu kalau kita sering dapat dari orang tua kita, masih ada ya yang menggunakan alkohol. Nah, kompres ini juga salah satu upaya untuk membantu menurunkan demam. Ya, selain tadi kebutuhan cairan yang tetap harus dipenuhi, bahkan ditingkatkan sesuai dengan
umur dan berat badannya. Kalau kita hitung misalkan seorang anak ukuran berat badan 10 kg antara umur 1 sampai 2 tahun, maka kebutuhan per jamnya itu adalah sekitar 40 cc ya, atau sekitar 50 cc. Jadi kalau kita kalikan dengan 24 jam atau dalam satu hari, maka kebutuhannya 1 sampai dengan 1,5 liter cairan. Ya, itu bisa didapatkan dari minum, juga bisa didapatkan dari makanan. Ketika dia demam, maka kebutuhannya meningkat 10-20%. Jadi perhatikan, tolong diperhatikan Bapak dan Ibu, ketika demam, maka kebutuhan cairan meningkat, kebutuhan yang biasa dia untuk diperlukan sehari-hari juga meningkat. Jadi perhatikan. Nah, ketika demam tadi boleh memberikan terapi sementara di rumah ya, selain tadi cairan, kemudian nutrisi makanan tetap diberikan, yaitu dapat memberikan kompres ya. Kompresnya bisa dengan air dingin atau air biasa. Boleh di kepala, boleh di ketiak, di mana daerah-daerah yang paling banyak mengandung pembuluh darah. Karena di situ darah, pembuluh darahnya lebih banyak di daerah superficial atau di daerah permukaan tubuh. Ketika kita berikan kompres, maka terjadi pertukaran. Ya, yang tadinya demam dari dalam tubuh dapat ditukar dengan kain atau alat apa yang ditempelkan ke kulitnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ketika saat demam adalah produksi air kencingnya ya. Bapak dan Ibu juga harus perhatikan. Kalau anak demam tidak pipis-pipis nih, berarti kemungkinan ini gejala dehidrasi. Apalagi misalkan ditambah dengan anak tidak mau minum atau tidak mau makan. Atau bahkan ada keluhan lainnya yaitu diare. Jadi pada saat demam, kemudian ini sudah diberikan, dilakukan, maka juga bisa ditambahkan dengan obat penurun demam ya. Nah, itu adalah urutan-urutan. Jadi tidak selalu pada saat demam langsung diberikan obat anti demam. Biasanya yang langsung memberikan obat anti demam adalah itu upaya dari orang tuanya biar anaknya lebih orang tuanya lebih tenang gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga, misalkan anak punya riwayat pada saat demam ada gejala ikutan yang lain seperti kejang ya. Ini juga perlu diperhatikan. Maka ketika ada demam kemudian disertai ikutan gejala yang lain adanya kejang, maka ibu harus lebih aware, harus lebih waspada. Persiapannya lain dengan anak yang tidak mempunyai apabila demam disertai dengan kejang. Ya, selanjutnya. Dari yang ringan sampai yang berat bisa terjadi. Ya. Kalau yang cukup berat biasanya di atas 40. Itu kita namakan hiperpireksia. Hati-hati. Karena pada saat ketika 40, maka semua sistem organ tubuh kita dalam keadaan bahaya. Alatnya bunyi. Kalau alarmnya bunyi, kalau misalkan suhunya di atas 40 nih. Hati-hati betul. Upayakan jangan sampai ketika suhu 40 itu bertahan cukup lama di dalam tubuh. Upayanya harus lebih ekstra lagi. Kalau untuk jenis penyakitnya yang paling sering pada anak adalah bronkopneumonia ya. Jadi adanya peradangan biasanya ada di saluran nafas di bagian atas. Ya, ISPA kita namakan infeksi saluran pernapasan atas, bagian atas. Atau juga ada yang mengatakan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kalau yang cukup serius infeksinya turun. Kemana dia? Ada infeksi saluran pernapasan bawah. Jadi ada saluran-saluran yang menghubungkan udara luar dengan paru-paru. Ada bronchus namanya. Ada bronchiolus. Pada bayi di bawah 6 bulan ada cukup serius ya, penyakit yang cukup serius namanya bronchiolitis. Jadi bronchiolitis itu adalah cabang-cabang dari bronchus apabila dilihat di gambar itu ya.
itu seperti satu batang trachea, kemudian bercabang menjadi 2 ya. Kalau kita perhatikan, kemudian bercabang lagi, bercabang lagi. Kalau sudah sampai bronkiolus itu cukup serius pada bayi. Bisa juga ketika kelamaan lama menjadi lama, kemudian menjadi kronis, jadi bronkiektasis. Slide selanjutnya. Yang paling sering juga adalah selain tadi demam, kemudian disertai batuk pilek dan gangguan dari pernafasan, yaitu adanya penyakit saluran cerna nih. Paling sering nih. Zaman kita mungkin Pak, Bu, kita mengalami kalau misalkan namanya diberi makanan dari orang tua, itu biasanya berebut. Ya. Beda dengan anak-anak sekarang. Dia buka 3.0 lebih bagus. Ya, beda dengan anak-anak sekarang di mana makanan itu sudah kita siapkan. Ketika makanan sudah dihidangkan, biasanya mencari yang tidak dihidangkan. Sudah disiapkan ayam goreng, sop, kemudian ada tahu tempe, maka dia akan mencari yang lain. Mencari roti, mencari sosis, mencari mie bahkan mungkin ya. Sesuatu yang mengenyangkan tetapi dari kandungan nutrisinya kurang. Dan apabila ini rutin ya, apalagi misalkan anak, ya mohon maaf ya, misalkan jajan nih Pak, Bu. Ini, waduh ini mungkin perangnya tiap hari ya, kalau masalah jajan ini. Sudah macam-macam tuh. Makanan sudah ada, susu sudah ada, bahkan buah mungkin ya. Buah yang jadi salah satu asupan nutrisi yang tidak kalah penting, itu sudah kita siapkan, tidak hanya sudah dibuka, kemudian kita kupas kulitnya, sudah dipotong-potong, bahkan itu pun tidak dimakan. Kalau perlu mungkin kita paksa itu ya, kita buka mulutnya, kita suruh kunyah gitu. Apalagi sayur lagi, wah itu sudah perangnya ibu-ibu setiap hari itu dengan anak-anak kita. Tapi itu adalah tugas kita sebagai orang tua yang memang diberikan sebuah amanah anak yang harus kita jaga raga dan fisik, raga dan ruhani jiwanya. Dan salah satu upayanya adalah kita memberikan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bernutrisi dan yang dapat menjaga daya tahan tubuhnya. Penyakit saluran cerna paling sering tadi muntah, hati-hati muntah, frekuensi muntah juga diperhatikan. Kalau muntah sudah lebih dari 5 kali dalam sehari, hati-hati. Ya biasanya sudah tidak ada makanan yang masuk. Apalagi disertai dengan diare. Diare itu adalah konsistensi dari kotoran yang tidak seperti biasanya. Biasanya mulai dari setengah encer, walaupun ada ampasnya, ataupun sangat encer. Itu harus diperhatikan. Bahaya paling sering adalah adanya dehidrasi. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada 60-70%. Itu adalah air. Nah, perlu diperhatikan nih. Ketika diare dan tadi demam, kita kehilangan air. Perlu adanya suplementasi dari luar. Ya, perlu adanya asupan dari luar. Harus diganti. Hilang 500 diganti 500. Hilang 1000 diganti 1000. Setelah biasanya untuk kasus diare, ingat apabila tidak ada keluhan tambahan muntah, maka bisa diberikan cairan ya. Ada garam oralit dan gula garam, larutan LGG ya, larutan gula garam, ataupun mungkin yang sekarang sudah sangat praktis ya, tersedia di apotek. Tinggal kita buka sasetnya, kemudian sesuai dengan takaran. Ingat tadi kebutuhannya ya, kebutuhannya kurang lebih untuk anak-anak, kalau misalkan berat badannya tadi 10 kg, maka kebutuhannya 50 cc per jam. 40 sampai 50 cc per jam. Ya, kalau misalkan kebutuhan seharinya kurang lebih 1 sampai 1,5 liter. Maka nanti ketika berat anak bertambah, maka kebutuhannya juga akan semakin bertambah. Berikan, jangan sampai terlambat, karena ketika datang terlambat, pada saat datang pertolongan, meminta pertolongan kondisi berat,
maka biasanya sudah ada komplikasi. Ini yang harus kita hindari. Yang tidak kalah penting adalah produksi tadi itu, produksi urin ya, kencingnya anak. Harus kita perhatikan. Kalau bayi dia masih pakai pampers, nah kita harus perhatikan nih, anak nih kok udah 6 jam belum basah nih pampersnya. Ya, artinya produksi kencingnya kurang. Berarti ketika bilang produksi kencing kurang, maka asupan juga berkurang. Slide selanjutnya. Oke, tadi menjaga asupan makan anak. Ingat, mungkin kita punya jargon yang cukup baik ya, 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah salah satu panduan ya, salah satu panduan yang cukup mudah bagi kita untuk mencukupi kebutuhan yang cukup lengkap. Kemudian bila kurang, dan kemungkinan yang tadi permasalahan anak itu cukup kompleks ya, tidak hanya masalah jenis dan makanan yang kita berikan, tapi selera. Kadang-kadang anak-anak ini waduh luar biasa deh. Ibu atau seorang ibu di rumah ini peran tiap hari dalam memperhatikan kebutuhan nutrisi anak itu sangat penting sekali. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman. Ya, kita cukup bersyukur nih school from home ya. Jadi kita bisa perhatikan betul makanan yang masuk ke anak-anak kita. Tapi ketika kita sudah berada di luar, anak berada di luar, nah itu juga salah satu mungkin celah ya, di mana anak bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis. Selain tadi makanan, minuman, juga higien sanitasi dari pribadi maupun lingkungan. Biasakan kemudian dalam hal buang air besar, kemudian dalam hal kebersihan pakaian, ya, kebersihan diri. Ini juga sangat penting. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah 7 habits nih yang membantu untuk menjaga kesehatan anak. Ini satu ini mungkin Bapak dan Ibu bisa jadi, anak-anak kan ada yang ngerokok. Oh enggak. Perhatikan, salah satu pintu dari kecanduan adalah rokok. Statistik bilang bahwa rokok itu, apalagi narkoba, nanti kita yang lebih jauh lagi, dan sudah sering kita dapatkan dari broadcast informasi berita-berita bahwa perang narkoba ini sudah sampai kepada anak-anak sasarannya. Yang paling mudah adalah permen ya, permen yang sudah dibubuhi, kemudian yang kalau rokok itu mungkin kita masih bisa perhatikan, baunya masih bisa kita tersisa ya. Pintu dari narkoba adalah rokok. Ingat, kecanduan ini bisa diawali dari anak-anak kita yang secara dini melakukan perilaku yang tidak sehat. Yang kedua adalah bersih diri. Kemudian yang ketiga adalah makan sehat dan teratur. Yang keempat, berat badan ideal. Nah, bagaimana ini untuk berat badan ideal? Jadi ada satu grafik yang Bapak Ibu bisa nanti coba cari di Google, berat badan per tinggi badan nanti, sesuai dengan umur. Ya, kalau untuk dewasa kita bisa menghitung dengan body mass index, ya, atau indeks massa tubuh (IMT), atau bahasa Inggrisnya BMI, body mass index. Idealnya di bawah 22, ya. Kalau sudah 25 sudah obes. Tapi kalau khusus untuk anak, dia punya grafiknya tersendiri. Perhatikan, jangan sampai bawah garis merah ya, terlalu kurus, atau juga jangan sampai terlalu gemuk. Karena permasalahan gemuk juga nanti kemudian hari menjadi permasalahan kesehatan. Nah, ini gerak badan ya, gerak badan nih. Ini salah satu yang jadi perhatian kita juga di era pandemi ini, gerak badan nih. Ada istilah apa yang kita namakan mager gitu ya, mager, malas gerak. Nah, ini nih jadi perang kita semua nih. Maka upayakan dari orang tua, kemudian
lingkungan sekitar, walaupun di era pandemi ini ada beberapa pembatasan-pembatasan dan keterbatasan dari gerak kita, tidak menutup untuk melakukan olahraga-olahraga ringan. Kalau mungkin zaman kita dulu nggak usah disuruh gerak, sudah gerak sendiri ya Pak ya. Main bola, main layangan, main kejar-kejaran, main bentengan. Wah, itu adalah gerak kita waktu kecil. Tapi zaman sekarang, apalagi dengan adanya gadget ya, itu salah satu juga faktor-faktor yang menghambat adanya gerak badan yang merupakan faktor penting untuk menjaga kesehatan. Nah, tidur cukup. Nah, tidur cukup, ini juga bervariasi kebutuhannya. Upayakan untuk anak minimal 8 jam dalam sehari. Ya, ketika kurang, dan itu merupakan tabungan, artinya misalkan dia dibiasakan tidur hanya 4 jam, 5 jam, dan aktivitas pun aktivitas yang berkaitan dengan rendahnya gerak badan, maka ini juga menurunkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah cukup minum. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan nih, Pak, Bu. Kalau di rumah nih. Dulu kalau anak nggak mau makan, orang tua kita ada istilah cekok ya. Tahu ya cekok mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Anak nggak mau makan, cekokin temulawak. Nah, itu sebenarnya ilmunya ilmu sudah dari dulu ya. Orang tua kita dapat. Hanya mungkin kalau misalkan sekarang mau cekokin anak temulawak, di mana nyari temulawaknya? Belum tentu di pasar ada. Pasar jauh. Apalagi kalau sekarang banjir, apalagi kalau sekarang pasarnya tutup. Waduh, ribet deh. Padahal temulawak luar biasa dalam memperbaiki nafsu makan, memperbaiki fungsi pencernaan. Yang paling penting adalah fungsi hati. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, kalau di formulasi jamu, maka temulawak itu ibarat nasi ya. Jadi ibarat nasi. Jadi kalau orang Indonesia ini kalau makan, kalau nggak ada nasi kayak belum makan ya. Padahal udah makan roti 2, kemudian singkongnya 1 potong, kemudian ada kentang, ada mie, itu belum makan. Nah, sama. Temulawak itu ibarat nasi kalau di dalam menu kita sehari-hari. Jadi kalau nggak ada nasi, ya nggak disebut makan. Sama. Ketika jamu ada nggak ada temulawaknya itu ya bukan jamu gitu ya. Artinya bukan nutrisi alami sebagai zat tambahan yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Nah, itu kurang lebih sebagai penggambarannya ya. Mengurangi nyeri sendi dan tulang dan menurunkan lemak. Sebagai antioksidan ya, ini penting. Antioksidan ini berperang untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuh kita. Yang cukup penting juga dalam menghambat penggumpalan darah. Salah satu yang jadi concern COVID-19 adalah adanya penggumpalan darah. Jadi peran temulawak ini sangat-sangat penting. Penyebab kematian salah satunya adalah adanya proses trombosis. Jadi adanya jendalan darah yang menutup fungsi organ-organ penting. Kebetulan kalau di paru-paru, maka yang muncul adalah keluhannya sesak, kemudian disertai dengan gambaran paru yang warnanya putih. Lebih ekstrim lagi adanya kejang, ya. Kemudian adanya malaria, pertama juga bagus untuk malaria, untuk diare, kurang nafsu makan, kemudian anemia, gangguan empedu tadi berkaitan dengan fungsi hati, dan bisa juga sebagai obat cacing, ya, Bapak dan Ibu sekalian nih, anak-anak nih, waduh, karena tadi makanan yang tidak bisa kita perhatikan 100% ya, karena selalu ada celah di mana kita mungkin tidak bisa mengontrol keseharian secara keseluruhan, maka cacing ini juga salah satu penyakit yang sering muncul di anak. Temulawak sangat baik, ya. Kemudian adanya sembelit, ada demam kuning atau kita bilang cikungunya. Ini juga berkaitan dengan fungsi hati dan menambah pengeluaran empedu. Slide selanjutnya. Kencur. Nih, kencur. Kencur ini sekarang lagi naik daun.
terutama untuk batuk ya. Batuk itu sangat baik sekali. Kemudian sebagai roboransia. Roboransia itu sebagai tonikum. Ya, untuk daya tahan tubuh sangat baik sekali. Kemudian untuk peradangan atau kita namakan inflamasi. Jadi kencur ini naik daun, ya dosisnya itu sangat sedikit sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau ada masakan ada kencurnya, ya kalau masakan ada kencurnya, walaupun itu mungkin masakan agak rasanya pedas gitu ya, atau mungkin agak panas gitu ke dalam tubuh, maka tetap ada penetral, ada dinginnya dia ketika masuk ke dalam usus. Maka kencur ini salah satu bumbu kalau kita masak itu merupakan salah satu penetral. Slide selanjutnya. Nah, jintan. Kita bilang Nigella sativa ya. Ini jintan ini sangat baik untuk inflamasi, kemudian anti alergi. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang alergi, Pak, Bu, terutama misalkan alerginya alergi anak-anak nih ya, ada asma gitu ya, jintan hitam sangat baik. Ya, dia juga untuk anti diare, ya, antioksidan, kemudian neuroprotektif. Jadi untuk anak-anak di mana di masa pertumbuhan fungsi-fungsi sarafnya itu sangat rentan, misalkan terkena infeksi, ada gangguan saraf, bisa pada saraf tepi ya, di luar ada juga saraf pusat. Nah ini jintan sangat baik sekali. Kemudian meningkatkan berat badan. Yaitu disebutkan adanya fungsi mengatasi gangguan asma bronkial. Ya. Kemudian antivirus. Perhatikan nih, antivirus. Jintan hitam sangat baik. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ada temu hitam. Nah, ini cacing ya. Tadi cacing, kemudian penyakit kulit, kemudian meningkatkan nafsu makan, dan dapat membersihkan darah. Slide selanjutnya. Madu. Ini kalau madu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf nih. Madu ini adalah satu nutrisi yang saya sampaikan bahwa ini adalah yang terbaik, ya, yang Allah ciptakan dan Allah beri kepada kita, ya. Hanya memang masalah yang cukup perhatian di kita adalah keaslian dari madu tersebut. Alhamdulillah produk produk kita ya, madunya bisa di-trace, bisa ditelusuri bahwa itu asli ya, keaslian sangat bisa dibuktikan. Ada beberapa laboratorium yang selalu kita sertakan. Kemudian dia nutrisi yang cukup lengkap, selain sumber energi kalori karena mengandung kandungan monosakarida dan disakarida, terutama dari fruktosa ya, dan glukosanya dia cukup tinggi. Fruktosa dan glukosanya hampir 70%. Ada antibiotiknya juga, ada antioksidan, dia punya fungsi untuk memproteksi saluran pencernaan. Ingat, kadang-kadang kalau misalkan anak saya dulu ya, misalkan ketika mual muntah dan adanya diare, ketika selama masih bisa masuk air madu, ya ingat, selama air madu minimal ada masuk air madu, itu sudah bikin kita adem. Ya. Bisa juga sebagai obat luar selain obat dalam. Kalau madunya madu murni ya, madu murni yang tidak dicampurkan dengan herba, maka bisa juga sebagai obat luar. Ada yang bertanya, "Dok, saya sudah punya madu 10 tahun di dalam kulkas misalkan. Boleh tidak digunakan?" Madu tidak punya expired ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kandungannya itu dia punya antibiotik. Jadi kuman ataupun virus tidak akan bisa hidup di dalam madu.
Walaupun ada satu penelitian, ya, katanya ada satu madu yang terkontaminasi oleh bakteri, tapi dari sekian banyak jurnal atau banyak penelitian, itu hanya satu saja yang ditemukan. Jadi secara umum madu sangat baik, apalagi misalkan ditambah dengan kombinasi yang herba-herba yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ada temulawak, ada jintan hitam, ada camphor galang atau kita sebut dengan kencur, ada temu hitam. Ini adalah formula yang sudah cukup lama terbukti dan efektif membantu meringankan keluhan, meringankan gejala, bahkan dapat mengobati beberapa penyakit yang memang di awal sudah mendapatkan penanganan yang baik. Tapi tetap perlu diperhatikan bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sangat kompleks, ya. Secara umum itu saya sampaikan, tapi ketika ada keadaan-keadaan khusus, tetap harus berkonsultasi dengan dokter keluarga, dengan dokter yang khusus sesuai dengan kondisi penyakitnya. Misalkan dia ada penyakit bawaan, ada penyakit yang memang berkaitan dengan misalkan keganasan, darah ya, sim darah. Ada leukemi, ada anemia grafis ya. Tetap itu ada keadaan khusus yang memang perlu penanganan secara serius, maka perlu konsultasi. Ya, tapi secara umum formula yang ada di dalam Kidihani ini adalah formula yang sangat baik, yang kami bisa rekomendasikan ketika anak sakit ataupun tidak sakit, artinya ketika sakit dia sebagai obat, dan ketika tidak sakit, maka dia sebagai nutrisi tambahan untuk menjaga kondisi daya tahan tubuhnya agar tidak mudah terkena penyakit. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.